Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur dimanapun berada. Mohon maaf untuk visualisasi malam hari ini agak sedikit berbeda karena malam hari ini saya melaksanakan explore sendiri karena Mas Dani ada acara atau kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Namun lebih jelasnya nanti saya jelaskan sekalian saya opening. Bentar, saya trap kamera di sini dulu. Ah, jadi nyantai saja ya para sedulur ya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur dimanapun berada. Terima kasih atas dukungan, support, dan doanya sehingga kami, saya dan Mas Dani dapat melaksanakan visi kemarin di Alas Purwo. Nah, ini juga sekalian saya klarifikasi untuk para sedulur bahwasanya kemarin mohon maaf saya salah menyebutkan lokasi untuk Alas Purwo. Benar sekali yang disampaikan para sedulur di kolom komentar bahwasanya Alas Purwo itu berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sekali lagi saya minta maaf kemarin salah dalam penyebutan. Maksud saya Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi begini para sedulur, pada malam hari ini saya sudah berada di salah satu alas di Sragen atau saya sudah pulang dari Alas Purwo. Keadaan saya dalam malam hari ini alhamdulillah sudah sehat, sudah pulih seperti sedia kala. Begitupun Mas Dani, alhamdulillah pulang atau selepas dari Alas Purwo juga sudah kembali fit, sembuh seperti sedia kala. Kembali saya ulangi bahwasanya pada malam hari ini Mas Dani tidak bisa menemani saya explore karena ada kepentingan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Namun tadi Mas Dani menyampaikan salam kepada para sedulur dan menyampaikan ucapan terima kasih atas doa dukungan dari para sedulur sehingga kemarin kami dapat menyelesaikan misi dengan baik, dengan lancar, dan dengan keselamatan. Begitu para sedulur, sebelum saya melaksanakan eksplor pada malam hari ini di salah satu hutan ini, perkenankan pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim yang menjalankan atau para sedulur yang menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci Ramadan tahun ini menjadi bulan yang penuh keberkahan, ampunan, dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya saya juga akan melakukan sedikit review lah perjalanan awal sampai saya kembali ke Sragen ini. Jadi begini para sedulur, seperti yang sudah ditampilkan atau ditayangkan dalam channel Dani Misteri, bahwasanya kemarin saya sama Mas Dani selama 3 hari ya, 3 hari saya melaksanakan explore di Alas Purwo yang bertempatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Kenapa di Alas Purwo? Karena itu merupakan salah satu pesan amanat dari Eyang saya, Eyang Wiryo Sastro Manggolo, bahwa di sanalah tempat berdirinya kerajaan Raja Iblis di Alas Purwo, Banyuwangi. Kemudian singkat cerita saya dan Mas Dani melaksanakan perjalanan menuju Alas Purwo dan ternyata tibanya di Alas Purwo sudah larut malam dan astagfirullahaladzim, ternyata saya dan Mas Dani mendapatkan halangan, cobaan berupa oknum preman atau oknum begal yang mengambil seluruh persediaan sangu atau uang saku saya dan Mas Dani, sehingga ya kemarin kalau saya mengingat atau saya flashback pengalaman kemarin agak sedikit gimana ya. Ya, tapi saya tidak berkecil hati, saya juga tidak kecewa karena semua itu mohon maaf para sedulur, ini kelihatannya lampu saya mati. Mohon maaf, izin sebentar saya perbaiki ya para sedulur. Apanya ya? Alhamdulillah.
Udah, ini saya ganti saja dengan lampu yang baru atau persediaan yang saya bawa. Yeah. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamannya atau gangguan dari media atau lampu yang saya gunakan, namun insya Allah ini sudah kembali berfungsi seperti seharusnya begitu. Yeah. Saya ulangi para sedulur bahwasanya tibanya saya di Alas Purwo itu sudah larut malam, dan ternyata setelah itu saya dan Mas Dani mendapatkan cobaan, halangan berupa adanya oknum preman atau pembegal yang mengambil seluruh uang saya, sehingga luar biasa perjuangan kemarin. Saya 3 hari di dalam Alas Purwo itu untuk apa ya, makannya ya sebatas mencari apa yang tersedia atau apa yang saya temukan di dalam hutan. Adanya daun ya saya makan daun, adanya pisang mentah maupun pepaya yang masih belum matang sempurna itu ya kami makan untuk sebatas apa ya namanya, ya melanjutkan hidup atau sebatas gimana ya, menunda lapar ya, mau gimana lagi, orang persediaan uang saya dan Mas Dani sudah diambil oleh pembegal itu semua gitu. Nah ternyata setelah itu saya masuk ke dalam Alas Purwo bersama Mas Dani. Saya dihadang oleh satu sosok makhluk penjaga pintu gerbang alam gaib, dan alhamdulillahirabbil alamin, saya dapat mencari informasi di mana pintu gerbang kerajaan alam gaib itu. Ini mohon maaf saya izin para sedulur sambil ngerokok biar santai saja. Jadi atas informasi dari salah satu pengikut atau anak buah Raja Iblis itu, saya dan Mas Dani berhasil menemukan pintu gerbang kerajaan gaib. Nah, yang menjadi apa ya, unik atau menjadi catatan begini. Ternyata untuk mencari informasi dari anak buah Raja Iblis itu, kami harus melakukan apa ya, kalau maaf dalam tanda kutip orang manusia atau alam manusia itu harus menyiksa dulu makhluk gaib itu. Karena gini, kalau langsung kita leburkan kan sebenarnya bisa saya dan Mas Dani, namun saya tidak mendapatkan informasi di mana pintu gerbang kerajaan gaib itu berada, kan begitu. Tapi kalau hanya saya paksa saja, itu iblis itu tidak mau mengatakan di mana pintu gerbang kerajaan gaib. Maka dari itu alhamdulillahirabbil alamin, waktu saya sedang beristirahat ya seperti ini di bawah pohon, dengan Mas Dani itu, saya mendapatkan mimpi. Saya didatangi oleh eyang saya, Eyang Wiryo Sastro Manggolo, yang dalam mimpi itu menyampaikan bahwa untuk melemahkan atau membuat iblis itu tersiksa agar mau memberikan informasi, carilah media atau alat, yaitu 1 pohon kelor, 2 daun tapak doro, begitu para sedulur. Namun daun kelornya itu juga tidak sembarangan daun kelor yang tumbuh seperti apa pada umumnya, itu tidak, tapi daun kelor yang hidup di, kalau orang Jawa bilang, di kali tempuran, artinya itu adalah sungai pertemuan 3 arus begitu. Nah itu yang tepat berada di tengah-tengah atau di persimpangan tiga arus sungai ini begitu. Kemudian untuk daun tapak doronya itu juga unik sekali. Jadi kakek saya, kakek Eyang Wiryo Sastro Manggolo itu memberikan informasi bahwa daun tapak doronya itu yang hidup di apa ya, di dasar atau kalau orang Jawa bilang di dangkel itu loh, di dangkel pohon bambu. Nah di situ nanti ada tumbuh pohon daun tapak doro. Daun itulah yang bisa digunakan untuk menguak atau meminta pengakuan informasi dari Raja Iblis itu gitu. Malah kemarin saya sempat dicariin Mas Dani, dikira saya hilang kan gitu. Tapi gimana ya para sedulur, waktu seketika saya mendapatkan impian itu didatangi oleh kakek saya itu, saya sebenarnya juga mau mengajak Mas Dani untuk mencari, Mas ayo cari daun ini tadi pesan amanah dari kakek saya. Tapi terus terang saya tidak tega dengan Mas Dani, karena saya lihat kok istirahatnya pules sekali tidurnya, kelihatannya keadaannya kok juga sangat lelah sekali. Maka dari itu saya sendiri memutuskan untuk mencari
daun kelor dan daun tapak doro itu sendiri, kan gitu. Lah bangun-bangun Mas Dani itu sudah kebingungan, sudah kaget mencari saya, lu di mana Pak Agus kok nggak ada, mungkin kan gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah alhamdulillah dengan apa itu daun tapak doro dan daun kelor itu kami berhasil mencari informasi, membuat salah satu pengikut Raja Iblis itu mengaku dan mengatakan di mana pintu kerajaan Raja Iblis. Nah kemudian saya dan Mas Dani dibukakan pintu kerajaan Raja Iblis, dan alhamdulillah saya juga bisa masuk ke kerajaan iblis itu bersama Mas Dani. Nah tibanya di kerajaan iblis itu, kami langsung disambut dengan adanya seorang atau sesosok tabib yang mengenalkan diri atau bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah salah satu tabib yang hidup di zaman Nabiullah. Beliau itu bertugas untuk memberikan apa ya, masukan atau menyembuhkan para nabi di saat nabi itu sedang mengalami sakit atau kurang enak badan atau membutuhkan obat. Lah beliaulah Ibnu Sina ini yang bertugas untuk memberikan obat atau pengobatan, kan begitu. Nah di situ Ibnu Sina itu keadaannya terbelenggu, tidak bebas aktivitas seperti biasa, itu tidak, terbelenggu oleh sihir atau kekuatan Raja Iblis. Itu kemarin saya waktu berkomunikasi mau mendekat itu, badan saya sampai terpental, mungkin ada kali 3 sampai 4 meter itu, hampir tidak sadarkan diri. Karena apa? Karena ada ilmu gaib atau benteng yang membentengi Ibnu Sina itu. Nah di situ Ibnu Sina menyampaikan bahwa saya ini terbelenggu oleh Raja Iblis. Saya ini dapat terbebaskan kalau Raja Iblis sudah dapat dikalahkan, kan begitu. Nah kemudian selanjutnya kami melanjutkan perjalanan. Tibalah kami di depan gerbang kerajaan Raja Iblis, dan di situ kami sudah dihadang langsung oleh Raja Iblis. Dan astagfirullahaladzim, kalau mengingat yang kemarin, sungguh luar biasa sekali perjuangan saya dan Mas Dani. Saya mempertaruhkan nyawa bersama Mas Dani melawan Raja Iblis, dan alhamdulillahirobbilalamin, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dukungan dari para sedulur, kami berhasil mengalahkan Raja Iblis. Dan setelah Raja Iblis itu musnah atau lebur, kami didatangi atau ditemui oleh Ibnu Sina yang sudah bebas dari belenggu Raja Iblis, dan beliau memberikan penawar atas segala sihir, kerusakan maupun apa ya, dampak negatif dari Raja Iblis itu, berupa ini yang berada di hadapan saya ini adalah madu ajwa. Nah sebelum ini saya bawa pulang bersama Mas Dani, madu ajwa inilah yang menyelamatkan nyawa saya dan Mas Dani, khususnya saya, karena kemarin keadaan saya yang lebih parah. Kalau saya sampaikan kepada para sedulur, sudah antara hidup dan mati, bahkan untuk menggerakkan badan, jangankan badan, hanya sebatas untuk mengedipkan mata saja sudah terasa sangat berat dan sangat menyakitkan begitu. Namun alhamdulillah dengan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi melalui perantara madu ajwa ini, saya bisa sembuh. Kemudian setelah Ibnu Sina itu meninggalkan kami, memberikan ini, datanglah kakek saya, Eyang Wiryo Sastro Manggolo, yang menurut Mas Dani, karena beliau meminjam raga saya, berkomunikasi langsung dengan Mas Dani, mengucapkan selamat dan ikut gimana ya, nerenyuh bangga begitu atas perjuangan saya dan Mas Dani yang berhasil mendapatkan madu ajwa ini, kemudian mengalahkan Raja Iblis. Ya mungkin bangganya seorang kakek ya para sedulur, melihat cucunya yang dulu masih ditimang-timang waktu kecil, kemudian sekarang sudah tumbuh ya dewasa seperti ini, kemudian memiliki tekad, keberanian, dan hati yang tulus untuk berjuang untuk apa ya, memberikan kemanfaatan bagi sesama manusia. Itu mungkin
ya mungkin renyihnya yang saya di situ. Ini menurut cerita atau yang disampaikan Mas Dani itu bahwasanya yang panjenengan anu Pak Agus sangat bangga, renyuh sekali dengan panjenengan dan tadi juga titip salam gitu. Nah setelah itu yang saya juga berpesan bahwasanya gunakanlah madu ajwa ini untuk kebaikan di sebangsa kalian atau sesama manusia, karena Raja Iblis ini menebarkan apa ya, sihir, penyakit di bulan Ramadan. Karena yang menjadi tujuan ini para sedulur, Raja Iblis itu mempunyai tujuan agar umat manusia itu lalai atau meninggalkan atau bahkan sama sekali tidak menjalankan ibadah di bulan puasa, begitu loh para sedulur. Ini yang menjadi apa ya, garis bawah atau hal yang paling penting itu di situ. Jadi dengan hasutan, dengan sihir, dengan penyakit yang diberikan oleh Raja Iblis ini, nanti kan umat manusia itu seolah-olah melupakan atau tidak melaksanakan puasa ini. Sebenarnya itu yang menjadi tujuan dari Raja Iblis. Nah, alhamdulillah kemarin Raja Iblis sudah lebur dan kembali untuk pesan dari Eyang Wiryo Sastro Manggolo, sihir dari Raja Iblis ini sudah tersebar. Tapi tidak usah berkecil hati karena ini madu ajwa yang kamu peroleh ini sebagai penawar atau pelindung kalian sesama manusia dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian madu ajwa ini menurut informasi dari Ibnu Sina bahwa madu ajwa ini dikonsumsi pada zaman Nabiullah atau sering para nabi itu mengkonsumsi madu ini di saat berbuka puasa dan di saat sahur. Jadi kesimpulannya kalau kita mengkonsumsi madu ajwa ini sama halnya kita juga melaksanakan sunatullah atau apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi, kan begitu. Nah ini karena Eyang Wiryo Sastro Manggolo kemarin memberikan amanat atau pesan, pergunakanlah untuk sesama umat manusia atau bantulah sesama manusia, maka dari itu saya sudah berkoordinasi dengan Mas Dani bahwasanya madu ajwa ini nanti kami gunakan untuk membantu sesama manusia. Kemudian untuk informasi lebih lanjut tentang manfaat, kemudian apa itu madu ajwa ini, nanti bisa menghubungi langsung nomor yang saya cantumkan di bawah ini. Nanti kami cantumkan nomor Mas Dani, WA-nya Mas Dani, begitu ya para sedulur. Kemudian apalagi ya tadi Mas Dani ingin menyampaikan, oh iya, ingin menyampaikan bahwasanya terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doa, karena kembali lagi kami menyadari betapa beratnya perjuangan kemarin. Kalau tidak ada dukungan doa dari para sedulur, mungkin wallahu alam, mungkin kami sudah sudah tidak selamat atau mungkin sudah tidak alam mungkin ya. Tapi alhamdulillah kami masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih untuk para sedulur yang senantiasa mendukung kami. Mungkin itu saja informasi saya tentang review misi kemarin, kemudian sedikit menyampaikan tentang madu ajwa ini. Sekali lagi kalau memang nanti para sedulur menghendaki atau berminat dengan madu ajwa ini, bisa menghubungi nomor Mas Dani yang nanti insya Allah kami cantumkan di bawah ini. Untuk selanjutnya senantiasa saya mohon doanya lagi para sedulur. Malam hari ini saya akan melaksanakan explore sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya melanjutkan explore ya para sedulur. Dan seperti biasa nanti kamera saya off-kan dulu kalau memang menemukan ada kejanggalan atau sesuatu yang bisa saya sampaikan para sedulur, baru saya nyalakan kameranya lagi. Begitu, terima kasih. Begini para sedulur, pada malam hari ini saya melihat satu sosok di hadapan saya. Sebentar, dari energinya dapat saya rasakan bahwa makhluk ini berenergi positif atau tidak jahat. Begini untuk lebih jelasnya, perkenan saya trap kamera dulu, saya ajak komunikasi makhluk ini dulu gitu ya para sedulur ya. Benar.
Ya, saya trap kamera dulu sambil saya ajak berkomunikasi makhluk itu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Siapa kamu? Apa yang menjadi maksud dan tujuanmu menampakkan perwujudanmu di sini? Oh, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oh, ya. Oh, gitu. Ya, saya dapat mengerti maksud dan tujuan kamu. Sebentar, sebentar. Ini saya sampaikan pada sedulur-sedulur saya dulu ya. Kamu tunggu di sini dulu. Langsung saja para sedulur, di sini saya sampaikan bahwa maksud dan tujuan makhluk ini atau sosok ini menghadang perjalanan saya atau menampakkan perwujudannya di hadapan saya tadi ingin minta tolong sebenarnya karena makhluk ini makhluk baik yang kemarin mendapatkan apa ya semacam belenggu atau ikatan dari Raja Iblis karena makhluk ini tidak mau mengikuti perintah atau menjadi pengikut Raja Iblis begitu. Nah, yang menjadi maksud dan tujuan dari makhluk ini sebenarnya ingin minta tolong untuk memang sudah dibebaskan, ini sudah tidak terikat atau tidak terbelenggu, namun dari raganya itu memiliki apa ya, masih mengalami semacam gangguan atau masih belum pulih sepenuhnya begitu. Jadi sebentar. Ya, ya nanti saya tolong. Ya. Jadi makhluk ini minta tolong untuk disembuhkan atau dipulihkan tenaganya seperti sedia kala begitu. Ya, ya. Jadi izin para sedulur, mohon maaf ini saya bantu, saya tolong makhluk ini dulu ya. Ya, ya. Bentar. Oh, jadi yang kemarin. Ya, ya, ya. Memang benar Raja Iblis sudah kami kalahkan. Namun iya, iya, memang iya. Iya, iya. Oh, jadi banyak saudaramu yang masih terbelenggu oleh Raja Iblis. Oh, begitu. Sudah terlepas dari ikatan, tapi masih mengalami gangguan seperti kamu seperti ini. Oh, baik-baik. Iya, iya, iya. Iya, di kalangan atau sebangsa manusia, di kalangan saya sendiri pun seperti itu. Karena sihir dari Raja Iblis kemarin sudah menyebar ke seluruh alam manusia ini. Namun insya Allah nanti kalau diperkenankan atau diizinkan Allah, nanti ada. Kemarin begini, Ibnu Sina, salah satu tabib di zaman Nabiullah, memberikan kami hadiah atau penawar dari sihir Raja Iblis. Yang alhamdulillah pada malam hari ini nanti sudah saya bawa dan saya gunakan untuk membantu kamu. Ya, ya, memang yang sudah menjadi pesannya seperti itu. Iya, untuk digunakan di sesama makhluk atau umat manusia. Iya, iya. Baik. Tapi kamu janji ya, nanti kalau sudah saya berikan ini, kamu sudah pulih atau kamu sudah sembuh, kamu kembali ke alammu, jangan mengganggu manusia ya. Ya, ya, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ini saya cari daun dulu. Apa ya? Oh, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan ini melalui media atau perantara madu ajwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya,
ternyata begini para sedulur, alhamdulillah setelah sosok atau makhluk ini saya berikan madu ajwa ini, makhluk ini atau sosok ini menyampaikan bahwa keadaannya sudah pulih seperti sedia kala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata madu ajwa ini selain apa ya, selain bisa menyembuhkan saya dan Mas Dani, ternyata juga bermanfaat bagi makhluk gaib maupun insya Allah nanti sesama makhluk manusia atau sebangsa saya. Ya, oh gitu, ya ya silakan, ya ya. Udah mau pamit sekarang? Ya ya, oh ya kalau memang gitu silakan. Panjenengan meninggalkan tempat ini, saya juga akan melanjutkan ekspor pada malam hari ini gitu ya. Sama-sama. Bukan saya yang menolong, bukan karena madu ini. Semua pertolongan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, ya. Ya udah silakan tinggalkan tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Ini sekalian saja mumpung kameranya masih saya trapkan, sekali lagi saya sampaikan para sedulur bahwa pada malam hari ini ada salah satu makhluk atau sosok yang menghadang perjalanan saya, bukan untuk mengganggu atau menyampaikan pesan atau amanat, tidak, tetapi makhluk itu adalah makhluk baik yang kemarin mendapatkan belenggu atau siksaan dari raja gaib. Memang belenggunya sudah terlepaskan, namun keadaannya masih apa ya, ya belum pulih 100% begitu. Nah, maksud dan tujuannya adalah meminta bantuan saya untuk meningkatkan atau mengembalikan keadaannya seperti sedia kala begitu. Nah, melalui madu ajwa yang saya dapatkan kemarin ini, alhamdulillahirabbil alamin, tadi sudah dapat dilihat para sedulur kiambak bahwa saya sendiri bahwasanya sosok atau makhluk itu alhamdulillahirabbil alamin, semua pertolongan dari Allah. Atas bantuan madu ajwa ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Begitu para sedulur. Untuk selanjutnya mohon maaf, ini saya untuk melanjutkan ekspor pada malam hari ini. Bentar, saya pegang kamera dulu. Ya. Ya. Ini mungkin saya sudah terlalu jauh masuk hutan dan sekiranya sudah apa ya, larut malam, hampir pagi. Mungkin begitu dulu para sedulur, mohon maaf untuk ekspor pada malam hari ini. Mungkin saya cukupkan, namun ini sambil saya perjalanan pulang, saya off kamera. Nanti kalau memang ada hal-hal yang janggal atau ada yang bisa saya sampaikan para sedulur, nanti kamera saya nyalakan lagi. Begitu para sedulur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.